Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, sampurasun. Hadirin yang kami hormati, seraya memanjatkan puji serta syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan yang berbahagia ini, Jumat tanggal 21 Februari tahun 2014 akan berlangsung rapat koordinasi mengenai akselerasi program dan kegiatan di kewilayahan tahun anggaran 2014. Mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Hadirin dimohon berdiri. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Bandung beserta Ibu, sekaligus mewakili Ibu yang mewakili langsung Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, Ibu Natalia Ibu dan Ibu Wakil Ibu Kodet. Terima kasih atas kehadirannya. Yang saya hormati para pejabat terpilih yang hadir saat ini serta para camat, lurah dan lima pemerintah Kota Bandung. Dan tentunya yang saya banggakan pada seluruh para ketua lembaga pemberdayaan masyarakat LPM, Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga PKK, para ketua RW dan forum RW, para ketua serta hadirin yang berbahagia. Sekaligus khusus ketua forum RW yang juga pada dikandang. Terima kasih. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul dan bersilaturahim bersama Bapak Wali Kota dalam acara pengarahan Bapak Wali Kota Bandung berkaitan dengan akselerasi berbagai program dan kegiatan dalam rangka penguatan kewilayahan. Semoga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik sebagai momentum dalam memelihara nilai-nilai kegotong royongan dalam seni kehidupan bermasyarakat. Bapak Wali Kota yang saya hormati, izinkan dalam kesempatan yang sangat baik ini untuk menyampaikan laporan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengarahan dari Bapak Wali Kota nanti terhadap berbagai program dan kegiatan dalam rangka penguatan kewilayahan sebagai berikut. Pertama adalah yang melatar belakangi. Bagi kita yang hidup dan dibesarkan di Kota Bandung, sungguh akan sangat merasakan bagaimana Kota Bandung yang kita cintai telah berkembang sedemikian pesat.
Kota Bandung yang pada saat zaman kolonial diperuntukkan bagi 300.000 jiwa penduduk sekarang dihuni oleh sekitar 26 juta bahkan lebih. Secara jujur harus kita akui ada perkembangan yang positif dari pembangunan yang telah dilakukan. Namun di sisi lain ada juga berbagai kekurangan. Kita merasakan kota Bandung yang tidak lagi senyaman dulu. Bandung sekarang terasa panas, jalan yang macet di hampir semua ruas jalan, yang sungguh-sungguh memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang strategis dalam membangun masyarakat secara bersama-sama tentunya kita kota. Kami sangat menyadari bahwa RW dan kelurahan merupakan mitra kerja pemerintah yang sangat strategis dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Karang Taruna adalah mitra kerja pemerintah dalam mengembangkan generasi muda, sedangkan PKK merupakan mitra kerja pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Kami sangat menyadari bahwa peran dari RW, LPM, Karang Taruna, dan PKK sangat penting, sehingga kami dapat mengatakan bahwa proses perubahan ataupun pembangunan yang telah dan sedang yang akan dilakukan tidak akan berhasil dengan baik dan efektif tanpa keterlibatan yang optimal dari LPM, tim penggerak PKK, RW, dan Karang Taruna itu sendiri. Lembaga kemasyarakatan tersebut merupakan sosok guru dan pemberdayaan masyarakat. Persoalan-persoalan yang saat ini menghadapi kota Bandung tentunya akan dapat terselesaikan apabila lembaga kemasyarakatan terlibat aktif dan memegang peran. Oleh karena itu adalah sangat tepat apabila Bapak Wali Kota sejak awal telah menegaskan kebijakan untuk menerapkan model pembangunan yang berfokus pada desentralisasi dan kolaborasi. Kita patut bersyukur bahwa model desentralisasi ini melalui penguatan LPM, tim penggerak PKK, RW, dan Karang Taruna telah dimasukkan dalam rancangan akhir RPJMD Kota Bandung tahun 2014-2012 yang pada saat ini sedang dibahas di DPRD Kota Bandung. Kami syukur bahwa janji-janji politik secara teknis telah kita masukkan di dalam rancangan akhir RPJMD Kota Bandung tahun 2014-2018 yang dalam penyusunannya berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008, Permendagri nomor 54 tahun 2010, serta tentunya berbagai ketentuan lainnya. Di samping itu, agar penyusunan RPJMD ini berkualitas, maka tim penyusun melakukan berbagai konsultasi tidak hanya kepada Permendagri, akan tetapi juga ke Kementerian, PAN, Bappenas maupun BPKP, serta melakukan konsultasi publik dan sembang RPJMD yang juga dihadiri oleh masyarakat dari kecamatan. Mengingat pada saat ini rancangan akhir RPJMD sedang berada di DPRD, maka kiranya dapat dipahami bahwa mekanisme politik tersebut akan hadir sejumlah dinamika yang menarik. Namun demikian kita sangat berharap kiranya semangat desentralisasi yang digagas oleh Bapak Wali Kota, pelaksanaan pembangunan di tingkat wilayah tersebut dapat disepakati bersama dan dapat ditandatangani pada tanggal 16 Maret 2014. Bapak Wali Kota, hadirin yang berbahagia, maksud dan tujuan silaturahmi adalah dengan mencermati hal yang telah kami sampaikan, maka maksud dan tujuan dengan kegiatan ini adalah sebagai salah satu bentuk upaya dalam menyamakan pemahaman dan persepsi dalam mengaksesasi berbagai kegiatan di masyarakat dengan berupaya mengembangkan peran aktif masyarakat melalui meningkatkan partisipasi. Perlu kami lakukan juga bahwa peserta kegiatan yang hadir di tengah-tengah Bapak kali ini adalah satu dari unsur para camat, unsur para lurah, dari ketua DPD LPM Kota Bandung, dari ketua LPM di masing-masing kecamatan, dari ketua LPM di masing-masing kelurahan, seluruh pengurus ketua tim penggerak PKK di masing-masing kecamatan, termasuk ketua tim penggerak MC kelurahan juga dihadiri oleh ketua tim penggerak pemerintah Kota Bandung. Kemudian dari ketua RW di masing-masing kelurahan, ketua forum RW Kota Bandung, ketua forum RW kecamatan, dan ketua forum RW di tingkat kelurahan. Kehadiran tokoh-tokoh masyarakat yang menjadi pimpinan pada lembaga kemasyarakatan tersebut diharapkan akan dapat memperkuat semangat kita mewujudkan Bandung yang lebih baik, Bandung yang memiliki semangat juara, Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Bapak Wali Kota Bandung yang saya hormati, demikian yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Wali Kota
Rasul. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Forum RW, Ketua DPD RWM beserta jajaran di kecamatan dan kelurahan, tim penggerak PKK, hadir mantan pacar saya, sekarang jadi istri, para camat lurah, dinas-dinas di Kota Bandung, dan terutama yang mendominasi ruangan ini adalah para ketua RW. Yang pertama adalah hidup adalah berkompetisi. Dari kecil kita harus masuk sekolah berkompetisi. Persib kudu juara berkompetisi. Saya mendapatkan istri saya berkompetisi, mengalahkan para jejaka lain. Saya menjadi wali kota berkompetisi, memberikan gagasan dan lain sebagainya. Tapi kalau kompetisi sudah lewat, mari kita menyingsingkan tangan bersama-sama, mari kita merapatkan barisan, mari kita kesampingkan golongan kita, warna-warna kita, untuk satu tujuan, membangun Bandung yang kita bersama. Yang hadir di sini saya yakin beda-beda coblosannya, ya. Beda-beda seleranya. Di dunia ini tidak ada yang bisa disamakan, ya, urusan selera. Selera makan pasti beda, dipaksa-paksa beda-beda. Ya. Urusan politik juga sama, itu pilihan masing-masing. Tapi kalau sudah lewat masa kompetisinya, sekarang kita berkompetisi jilid kedua, berkompetisi menjadikan Bandung kota juara Indonesia. Jadi energi hidup kita, energi berpikir kita, dan energi-energi lainnya jangan lagi membahas masa lalu, sudah lewat. Ciri orang yang sukses adalah orang yang selalu berpikir apa langkah di hari esok, bukan menghabiskan waktu apa di hari kemarin. Oleh karena itu malam ini saya sangat berbahagia ingin mengajak kita mari berkompetisi jilid kedua bersama-sama untuk menjadikan Bandung juara. Ya. Nah, oleh karena itu saya bagi beberapa tahap. Yang pertama, izinkan saya, kebetulan Pak Oden sedang di perjalanan karena sedang bertugas di Dumai, baru mendarat tadi ya, sedang on the way, jadi saya mewakili beliau juga. Izinkan yang pertama saya memaparkan selama 5 bulan apa yang sudah dilakukan untuk Bandung juara. Nanti setengahnya kita bicara tentang komitmen-komitmen yang dulu disampaikan untuk Kota Bandung. Bandung hanya akan bisa beres dengan 2 cara. Cara yang pertama, harus banyak desentralisasi. Camat-camat harus gesit, lurah-lurah harus gesit, RW-RW harus berdaya, itulah desentralisasi. RW-RW harus punya semangat seperti wali kotanya. RW-RW harus diberdayakan, bisa membereskan urusan di RW masing-masing. Dikalikan 1561 RW, setengah urusan Bandung beres. Yang sebelah satunya lagi adalah kolaborasi. Kita perbanyak kolaborasi.
Karena orang Bandung mah kalau diajak untuk kebaikan rata-rata mau. Itu kehebatan orang Bandung. Tepuk tangan untuk orang. Lihat program Sejuta Biopori. Dari anak kecil ngebor, nenek-nenek, nini-nini di Antapani ngebor. Sampai yang saya terharu ada foto orang cacat ikut ngebor. Menunjukkan lahirlah semangat juara itu, yaitu semangat gotong royong. Jadi kalau tadi camatnya berdaya, kelurahannya juga berdaya, RW-nya bergerak dengan semangat kolaborasi, itu tidak ada di kota lain. Itu hanya insya Allah kalau kita kompak malam ini komitmen, itu cikal bakal langkah awal Bandung juga. Oleh karena itu, izinkan saya memaparkan apa yang kami sudah lakukan selama 5 bulan. Setelah itu kita bicara mengenai komitmen-komitmen yang selama ini kita perbincangkan. Silakan operator. Nah, yang di tengah wayahnya, jadi kelihatan dikira-kira wayah. Ini foto saya sama Oded. Ini semangatnya. Bandung kita, tanggung jawab kita. Bukan Bandung kita, tanggung jawab Pak Ridwan, bukan. Bandung kita, tanggung jawab kita. Banjir, iya. Cilencang, iya. Hayu ngebor biopori. Nah, kira-kira itu. Bandung kita, tanggung jawab kita. Berikut. Dimulai kita dengan silaturahmi. Jadi, mulai hari ini insya Allah silaturahmi akan lebih baik karena selama 5 bulan betul-betul saya berakrobat tiap hari pulang malam karena ternyata Bandung permasalahannya luar biasa lahir dan batin, sehingga intinya saya minta doa mudah-mudahan kami diberi kesehatan. Berikut. Ini foto menunjukkan waktu kita komitmen dengan KPK. Bandung menjadi kota percontohan oleh KPK untuk menjadi kota yang sistem transparansinya akan menjadi percontohan nasional selama 5 tahun ke depan. KPK sudah menyiapkan program, namanya program whistleblower, perlindungan saksi. Jadi kalau bapak-bapak mau melaporkan kejahatan atau tindakan di luar hukum, KPK akan melindungi. Waktu kita MOU berarti itu juga pengawasan yang akan melekat kepada kami selaku pimpinan, supaya tidak terjadi lagi masalah-masalah yang selama ini menghinggapi kota Bandung. Berikut. Ini adalah program nomor 2 di Indonesia. Kita diberi penghargaan oleh Wakil Presiden karena kita melunching ini. Jadi warga Bandung tolong sampaikan, kalau ada masalah tinggal nge-SMS ke 1708, nanti permasalahannya akan muncul, disebar ke dinas-dinas. Masalah jalan bolong nanti oleh DPMP, masalah tentang di jalan bisa ke dinas sosial dan seterusnya. Mengontrolnya dengan teori warna, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Jadi kalau warnanya masih merah, berarti masalah belum selesai. Dimonitor oleh Pak Wali tiap minggu, ada laporan. Tapi kalau masalahnya sudah warna hijau, berarti masalahnya sudah selesai. Jadi ini jumlahnya banyak sekali. Ribuan menunjukkan masalah di kota Bandung, ribuan. Tidak mudah, tapi tidak boleh menyerah. Berikut. Ini foto ilustrasi kita untuk urusan internal Pemkot Bandung pun kita ada seleksi terbuka sesuai dengan arahan Presiden. Kota Bandung kenapa banjir? Salah satunya gorong-gorongnya mampet. Coba bapak-bapak lihat, mampetnya gorong-gorong rata-rata oleh sampah
saya ke Pagarsih runtah hungkul, saya ke Citepus runtah hungkul. Dan sampahnya itu seumur-umur saya di perkotaan secara profesi, baru di Bandung lihat sampah luar biasa besar-besar. Dari kasur dibuang di sungai, sofa dibuang di sungai, seafood dibuang di sungai, mantan dibuang di sungai, segala rupa. Jadi ini menunjukkan bahwa masalah di Kota Bandung tidak hanya masalah infrastruktur, tapi masalah pola pikir. Bangsa ini tidak akan maju kalau pola pikir kita adalah pola pikir yang memudahkan urusan, tapi mempersulit di kemudian hari. Saya pernah menasehati PKL di Jalan Setiabudi karena buang sampah ke Solokan. Apa jawabnya? Dia menjawab, karena dia nggak hafal saya wali kota. Ah, kajian teuing dan banjir mah dihandap gitu. Kalimat kajian teuing dan banjir mah dihandap mencerminkan siapa kita. Itu penting di kita tidak terlihat sampah, tapi dia tidak peduli dampak ke Gede Bage, dampak ke Margahayu dan seterusnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita harus semangat mengubah pola pikir yang negatif menjadi positif. Kita harus rajin menasihati, watawal sobil haq, watawal sobil sunnah. Menasihati dalam kebaikan, kesabaran. Tanpa itu Bandung tidak akan juara. Ya, berikut. Di kepemimpinan saya, kita sudah mulai meluncing namanya unit reaksi cepat tambal jalan. Karena ada jalan yang bolongnya kecil-kecil, ada jalan yang rusaknya besar-besar. Untuk jalan yang rusak besar-besar, kita sudah rubah manajemennya. Kalau dulu tender ngaspal itu dilakukan di tengah tahun, di aspalnya di akhir tahun di musim hujan. Jadi baru sebulan, 2 bulan kos ngeletek. Karena hujan dan karena down spec. Ya. Nah sekarang alhamdulillah berkat Pak Sekda, kita sudah ketok palu anggaran di awal tahun, sehingga langsung bisa lelang di aspal di tengah tahun. Insya Allah di akhir tahun saat musim hujan tidak ada lagi pekerjaan-pekerjaan ambal jalan. Ini tugas setiap hari nambal jalan. Hanya jumlahnya karena keterbatasan anggaran baru punya 1-2. Mimpinya 1 wilayah, 1 unit reaksi cepat tambal jalan. Supaya nanti kalau Pak RW telepon ke unit ini dengan cepat bisa mendistribusikan bantuan. Ini sedang berproses. Di anggaran yang baru kita akan membeli unit-unit seperti ini. Ya. Berikut. Ini berita baik di foto ini. Foto ini adalah foto tentang Babakan Siliwangi. Setelah 10 tahun kita menghabiskan energi, buang-buang waktu tentang hutan kota yang terancam jadi apartemen, sempat terancam jadi shopping mall macam-macam. Di bulan Oktober setelah kita lobby baik-baik developernya, alhamdulillah developer menyerahkan perjanjian kerjasama, mengakhiri dan mengembalikan lagi hutan kota Babakan Siliwangi kepada warga Bandung. Ini mimpi panjang. Foto ini adalah foto Sungai Cikapundung. Selama ini kita bicara Cikapundung bersih, Cikapundung bersih, Cikapundung bersih, tapi tidak ada realisasi yang terlihat. Saya dengan bangga menyampaikan, insya Allah kalau tidak ada halangan pertengahan tahun, sekitar 200 meter panjang Sungai Cikapundung di Jalan Siliwangi itu akan kita jadikan sebagai ruang terbuka yang kelasnya kelas juara, insya Allah. Sungainya akan dijernihkan, akan dijadikan ruang bersama, ruang publik, sehingga anak cucu kita bisa bermain di sungai lagi. Sungai tidak jadi lagi ruang belakang, tempat membuang sampah, membuang kotoran, tapi menjadi terhormat. Dan cenah orang Sunda mah hidungna 2,
hiji indung mengandung, dua indung cai, ya. Jadi air yang menghidupi kehidupan kita. Jadi ini harus kita kembalikan martabat, karena jumlah sungai di Bandung itu ada 44 sampai 46 sungai, tapi semuanya hilang menjadi tempat buangan. Nah ini kita buktikan di tahun ini, insya Allah sepenggal Sungai Cikapundung kembali bermartabat. Kita ada program bedah rumah. Jadi para RW silahkan menyampaikan ke Distarcip jika ada warganya yang lantainya masih tanah, jika ada warganya yang dindingnya masih milik. Kita ada program maksimal 7 juta rupiah bekerjasama antara kita APBD dengan Kementerian Perumahan Rakyat. Kurang lebih 1.500 rumah akan kita bedah di tahun ini, dengan catatan itu harus diajukan dari masing-masing wilayah. Ini contoh di, saya lupa di Andir ya kalau tidak salah. Ini rumah yang dulu masuk orang, ya, sekarang sudah dalam itu foto proses perbaikan dan sekarang sudah kembali normal. Bagian dari janji yang pernah disampaikan terkait bedah rumah. Ini adalah foto tentang bis. Tiap hari Senin, pelajar di Kota Bandung itu naik bis gratis damri ke segala jurusan. Berita baik minggu lalu, sekarang tidak hanya hari Senin, hari Kamis juga pelajar di Kota Bandung gratis naik bis damri ke segala jurusan. Sudah 200.000 menurut catatan Damri pelajar yang ikut terangkut oleh bis gratis. Bayangkan berarti ada 200.000 uang transport yang dihemat, yang bisa dipakai oleh ibunya untuk membeli hal-hal yang lebih baik untuk dapur keluarga dengan menghemat uang transport ini. Apalagi dengan bis gratis Senin Kemis, anak-anaknya juga puasa Senin Kemis. Jadi hemat uang transport, hemat uang jajan, begitu. Jadi ini program upaya yang kita lakukan. Jadi nanti bisa kita salurkan dengan program pemerintah atau kita sampaikan ke program pihak ketiga. Ya. Berikut. Jumat kita bersepeda. Bapak-bapak zaman dulu Bandung ini adalah kota bersepeda. Nikmat bersepeda itu karena di Bandung ini cuaca lebih nyaman dibanding di Jakarta. Jakarta mah lengket, di Bandung masih enak. Tadi pagi jam 7 pagi saya meresmikan program bersepeda ke sekolah di SMP 7, di mana anak-anaknya bersepeda, sepedanya disponsori, kemarin dukungan APBD, disponsori oleh Pertamina. Tepuk tangan untuk Pertamina. Saya sampaikan ke Pertamina, saya doakan bisnisnya lancar supaya bisa membelikan sepeda di seluruh sekolah Kota Bandung. Berikut. Kita sudah punya sekitar 20 bis punya Pemkot yang insya Allah juga akan didedikasikan untuk memperbesar bis gratis pelajar-pelajar Kota Bandung. Berita baiknya, menurut Direktur Damri, program Hari Gratis di Kota Bandung sekarang diikuti oleh kota-kota di Jawa Timur, diikuti oleh kota-kota di Sulawesi Selatan. Bahwa masalah di masyarakat bisa dibereskan oleh masyarakat sendiri. Itulah yang kita sebut dengan masyarakat madani. Kebutuhan masyarakat diselesaikan oleh masyarakat. Tangan di bawah diselesaikan oleh tangan di atas. Itulah baldatun toibatun warabun ghafur. Jadi artinya selama uang kita tidak dikorupsi, selama uang kita tersalurkan dengan baik, semua kebaikan ini akan kembali ke bapak-bapak, ke keluarga bapak-bapak, ke anak-anak kita. Jadi oleh karena itu, doakan program-program yang pro rakyat ini selalu hadir menjadi sebuah konsep selama 5 tahun ke depan. Itulah yang saya maksud. Malam ini kami memohon kerjasama dan dukungannya agar program yang
untuk keluarga ini bisa berlangsung dengan baik dan terdukung secara politik, kira-kira begitu. Bagaimana mengubah masyarakat yang bandel? Bagaimana mengajak masyarakat untuk cinta terhadap budaya Sunda? Bagaimana agar orang Bandung siap berkompetisi tahun depan saat pasar bebas datang ke kota Bandung? Kami ingin melakukan dengan cara bergembira. Ini foto ini adalah hari-hari bergembira kota Bandung. Senin bis gratis untuk belajar, Selasa adalah Selasa tidak merokok. Minimal sehari tidak merokok, saya kira tidak akan mati. Ya, Pak Wali, cenanya ada masuk SMS. Abi tekian sabatan, Pak Wali, mangga, ada di bawah. Tapi ada juga yang berhasil, Pak Wali nuhun. Selasa ini saya tidak merokok 10 batang. Biasanya 10 sehari, sekarang hari Selasa saya tidak. Ada perubahan pada saat pemimpin mengajak dengan cara-cara yang sederhana. Hari Rabu kita rebo nyunda. Lamun tuku urang ku sahadri, lamun teu ayeuna iraha deui. Sahadri nu tiasa ngamumule kulasara budaya Sunda, iwal ti urang sadaya. Jadi saya menghimbau di setiap hari Rabu bapak-bapak juga pakai ikat. Kan sehari dalam seminggu. Menurut catatan katanya siapa yang pakai ikat gantengnya meningkat 4 kali lipat. Hari Rabu, Rabu Sunda, hari Kamis adalah Kamis bahasa Inggris. Nah, kita ini kota internasional. Dari zaman dulunya kota Bandung ini kota dunia. Bandung ini adalah ibu kota Asia Afrika terhormat di mata dunia. Kita harus punya anak-anak yang jago bahasa Inggris lebih baik dari kita. Kita harus punya anak-anak yang lebih pintar dari saya, lebih pintar dari bapak-bapak, yang hidupnya lebih sejahtera dari kita hari ini. Pemberian orang tuanya sekarang ripuh gitu ya dengan kondisi hari ini, tapi kita harus wariskan hari esok kota Bandung yang lebih baik, lebih nyaman buat anak-anak kita di masa depan. Itulah kenapa kita harus berkompetisi. Jadi kita kalau hari Kamis, latihanlah bahasa Inggris. Ciri orang jago bahasa Inggris itu kalau mimpinya sudah dalam bahasa Inggris. Jadi kalau mimpinya masih dalam bahasa Indonesia, belum jago bahasa Inggris. Ya, ini kita latihan. Jumat kita bersepeda, Sabtu, nah besok. Sabtu adalah hari bergembira, festival. Braga ditutup tiap 2 minggu sekali, banyak kuliner. Besok berbarengan dengan Jalan Cibadak di Haturanan Tinggi. Cibadak akan ditutup dengan tema Oriental Food Halal. Sudah dikasih arahan. Kesana wajib pakai baju merah. Kenapa baju merah? Biar kalau di fotogenik itu aja alasannya. Ini saksinya para camat. Sudah saya perintahkan. Semua kecamatan harus ada Car Free Night. Ada Ujung Berung Culinary Night, ada Cigondewah Culinary Night, ada Astana Anyar, ada Paledang, dan semuanya. Jadi setiap malam minggu orang Ujung Berung tidak usah ke kota, karena di Ujung Berung ada Ujung Berung Car Free Night. Ini sedang kita konsepkan karena harus izin polisi. Tapi intinya saya ingin menjadikan warga Bandung warga yang paling bahagia karena punya acara-acara seperti itu. Berikut. Ini tadi ya. Nah, ini lihat fotonya. Ini foto anak-anak, kalau tidak salah di SMK 6 menggunakan ikat Sunda. Luar biasa Bapak-bapak. Terharu saya melihat anak-anak kecil belajar pakai tangsi ya. Memang ini masih himbauan. Saya sedang mencari cara supaya ini tidak merepotkan ya, gitu. Tapi semangatnya adalah semangat membangkitkan lagi kebanggaan orang Sunda. Ciri kota yang baik ada 2. Satu, kotanya berfungsi, 2, kotanya punya identitas. Kita jangan jadi kayak kota Jakarta. Mungkin modern tapi
tidak jelas identitas. Kita juga tidak ingin meniru Singapura, modern, juara dunia, tapi identitasnya tidak jelas. Kita ingin menjadi kota minimal kayak kota di Jepang, namanya Kyoto. Modern, tapi Jepangnya, budayanya kelihatan di mana-mana. Nah, Bandung harus kita bawa menjadi kota yang modern secara infrastruktur, tapi punya identitas kesundaan yang membanggakan. Itu kota Bandung ini. Foto ini adalah foto peresmian pusat kreativitas di Babakan Asih. Kita membeli tanah, Pak Ibu ya, kita membeli tanah 100 meter persegi di kampung yang padat yang tadi malam kebakaran, tapi alhamdulillah sudah aman. Dengan 100 meter kita bisa punya tempat anak-anak untuk melakukan kreativitas. Dulu sebelum ada ini tidak ada perguruan silat hadir. Jaipongan tidak ada, sekarang jaipongan di situ, pencaksilat di situ, les bahasa Inggris di situ. Itulah yang akan kita programkan selama 5 tahun ke depan. Satu kampung wajib punya satu taman bermain, dan sudah kita persembahkan di 5 bulan ini sebagai percontohan di kampung Blok Tempe Babakan Asih dengan foto ini. Mohon izin saya bersemangat, jadi tujuan malam ini justru ini saya ingin menjelaskan isi hati isi kepala saya bahwa kami sudah bekerja keras dari hati untuk Kota Bandung dengan segala upaya. Ini adalah calon penerus generasi kita. Mereka mau jadi relawan disiplin pramuka-pramukanya. Itulah hebatnya orang Bandung. Kalau diajak untuk kebaikan, semua turun tangan. Membersihkan kotornya Kota Bandung. Ini adalah foto yang membuat heboh Indonesia di awal-awal bulan. Gelandangan pengemis yang kita berdayakan jadi tukang sampah. Baca koran PR 3 hari terakhir, diteliti dengan detail bagaimana pengemis ini adalah industri yang sebulannya bisa 5 juta, bisa sampai 10 juta. Tidak semua pengemis itu betul-betul miskin. Saya pribadi mergoki berkali-kali ibu dari ujung Berung, bukannya karena saya interogasi. Bertukar baju dari baju bagus menjadi baju lusuh untuk mengemis di Jalan Riau. Tadi pagi saya dengan marahnya melihat anak-anak jualan coek disuruh ibunya yang lagi kipas-kipas di kios di jalan lalu. Anak-anak dieksploitasi. Saya punya anak kecil-kecil. Tidak boleh terjadi lagi di Kota Bandung. Anak-anak harus sekolah. Sudah belasan anak jalanan saya sekolahkan. Yang penting anak-anak nggak boleh di jalan. Antara bermain di tempat lain atau sekolah, tidak boleh di jalan. Jadi ini adalah contoh. Nah, ini foto agak gelap. Ini contoh pengemis yang menipu di Cibaduyut. Di Cibaduyut suka ada pengemis yang kakinya buntung. Nah, apa daerahnya? Pas diinterogasi ternyata kakinya tidak buntung. Pas kita lengah, dia lari dengan cepat dengan 2 kaki. Kabur. Cenah balik deui, tapi ya tidak boleh menyerah. Saya dengan bahagia menyampaikan sesuai komitmen janji, kita sudah punya 6 puskesmas gratis 24 jam. Ya. Ini adalah datang dari aspirasi warga. Pak Wali ABT sesah pada periksa kalau pada maghrib nanti. Cobalah ada gagasan bagaimana kalau saya sakit jam 9 malam, saya sakit jam 2 pagi, ada dokter yang bisa periksa. Tapi mohon maaf dengan keterbatasan baru ada 6 puskesmas 24 jam. Tapi insya Allah mimpinya satu kelurahan satu puskesmas dengan memperbanyak puskesmas yang 24 jam. Ini tolong dicatat, kalau bapak-bapak dan warga ada emergensi kesehatan, tolong telepon nomor 119. Saya sampaikan lagi,
mulai hari ini jika ada emergensi, Muria nggak bisa bergerak, harus butuh ada ambulan datang atau apa, telepon 119. Nanti ada ambulan datang gratis. Kalau ada yang meninggal, ada mobil jenazah gratis. Ini sudah di-launching sesuai komitmen juga. Kita sudah ada 22.000 kartu sehat seperti janji waktu kampanye. Bagi ada di warganya yang masih kaum duafa yang membutuhkan kartu asuransi, bisa nanti mendaftarkan ke kelurahan untuk disampaikan ke dinas kesehatan. Kartu Bandung Sehat sudah siap, kurang lebih sesuai anggaran 22.000 jiwa. Ini adalah mesin parkir paling canggih se-Indonesia. Kita hadirkan di Jalan Braga karena parkir ini banyak kebocoran. Setahun di bawah 10 miliar, padahal menurut catatan bisa puluhan miliar. Oleh karena itu, kita pasang mesin parkir sebagai percobaan, baru 4 dulu, di mana juru parkir tidak jadi pengangguran. Digaji bulanan, tugasnya hanya memastikan yang parkir memasukkan koin bayar ke mesin parkir. Sempat ayah kriminal mengutak-atik, ini canggih, tidak bisa dibongkar. Ya. Jadi ini di Braga. Dengan kostum juru parkir yang baru, ada batik-batik sedikit. Ya, berikut. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya menyampaikan berita baik. Tentara Nasional Indonesia, Kodim di Kota Bandung, dukungan terhadap Bandung juara luar biasa. Tepuk tangan untuk kita. Mereka siap dengan program BBRS Bandung, membersihkan sungai-sungai. Sekarang mereka akan menyerbu pasar-pasar, bukan operasi militer, tapi menyerbu sampah-sampah di pasar-pasar. Mereka mau kapan saja kalau saya minta untuk membantu urusan. Jadi kalau ada masalah yang membutuhkan tentara, silahkan lapor, nanti kita akan kirim. Dengan Kapolrestabes Pak Masudi, kita ada program luar biasa, 1 polisi 1 RW. Ini akan kita launching dalam 1 bulan. Jadi tiap RW bapak-bapak akan punya 1 polisi yang melindungi dan mengayomi. Catat nomornya, kapan saja 24 jam ada masalah, setiap RW punya 1 polisi. Ya, nanti insya Allah Bapak Ibu diundang dalam rangka peluncingan 1 bintara polisi 1 RW. Tempat sampah. Nah ini. Yang hijau adalah sampah dapur, yang putih sampah industri atau anorganik. Dipasang dengan plastik ramah lingkungan, terbuat dari singkong alias sangke. Jadi plastik ini akan hancur dalam 4 minggu. Kenapa konsepnya begini? Dulu waktu ada pemisahan masih dengan fiberglass, kutukan sampah dicampur di gerobak sampah. Jadi warga sudah memilah-milah, tapi masuk ke truk sampah dicampur lagi, ini sama aja bohong. Nah dengan konsep hijau dan putih, kalau sudah penuh, gagasannya tinggal dibeket, dilempar ke truk, truknya rapi, ini organik, ini anorganik. Saya ngetes, ternyata di lapangan orang Bandung memiliki rasa memiliki yang tinggi, sehingga banyak yang hilang. Di Kidau, di Gargaji, itulah Bandung hari ini. Kedua, sudah dikasih tempat sampah, buang sampahnya itu di sisi plastiknya. Plastiknya kosong, sampahnya berserakan. Apa susahnya? Plung gitu ya, sekurang mah gitu. Itu kita tidak mau susah, padahal sudah disediakan. Dulu gagasannya gara-gara ada ibu-ibu di Regol protes ke saya. Ibu kenapa buang sampah di sungai? Ada Pak Wali, nggak ada tempat sampah. Oke lah, saya bilang alasannya masuk akal. Sekarang nggak boleh lagi, sudah saya siapkan tempat sampah.
ternyata masih buang sampah sembarangan. Artinya itu. Makanya saya minta ke Pak Miftah Farid, Pak Kiai, bisa tidak dalam ceramah Jumatnya disampaikan urusan lingkungan, supaya buang sampah tidak ke sungai, ke tempat sampah. Kan katanya kebersihan sebagian dari iman. Kalau kotanya kotor, jangan-jangan di kotanya tidak banyak orang beriman. Cenah. Harus kita buktikan bahwa keimanan kita harus berbanding lurus dengan kesalihan sosial kita dan lingkungan. Jangan-jangan kita hanya beriman urusan pribadi, tapi tidak beriman urusan ke samping. Jadi soleh, kembali lagi Regol punten ya, karena dulu pengalamannya di Regol. Saya melihat dulu di Regol, ibu-ibu alet-aletan mau majelis taklim berseragam, tapi sambil alet-aletan menuju majelis taklim, berjamaah dulu buang sampah sembarangan di Sungai Cikapundung. Peristiwa itu membuat saya berpikir, mereka ingin mengaji supaya soleh, tapi tidak tercermin di dalam tindakan terhadap lingkungan. Ini mohon jadi perhatian bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang sering di majelis taklim. Titik pesan Pak Wali Kota, kota kita tanggung jawab kita. Jangan mau disebut City of Pigs. Kita harus kembalikan menjadi City of Flower, Bandung berbunga dan seterusnya. Berikut. Ini rekor dunia. Dalam 5 hari kita membuat 350.000 lubang biopori. Tepuk tangan untuk warga Bandung. Di sini lahir banyak cerita, bapak-bapak, ibu-ibu. Cerita tentang kekompakan. Saya yakin bapak-bapak bisa merasakan sendiri ya. Cerita bersemangatnya warga terhadap gotong royong yang baru. Cerita beberapa lapor ke saya, air genangan sudah mulai hilang saat biopori ini sudah berfungsi. Tidak ada kota lain di Indonesia yang sekompak Bandung. Dan kalau kekompakan sejuta biopori ini kita manfaatkan untuk kebaikan, saya hakul yakin kita tidak perlu menunggu 10 tahun untuk mengejar Surabaya. Kita cukup 5 tahun asal dengan kekompakan seperti para relawan sejuta biopori ini. Tapi saya ingatkan, nah ini mumpung ada RW, masih banyak yang salah. Biopori itu harus ditutup lagi. Kalau tidak ditutup, dia nanti mampet. Biopori itu boleh dikasih sampah, tapi sampah dapur, supaya cacing datang masuk ke lubang biopori, memakan sampah dapur, jalur cacing itu menjadi rongga, sehingga kalau hujan, airnya menyerap ke rongga-rongga yang dibawa oleh cacing. Itu teorinya. Jadi kalau ada 350.000 lubang, berarti ada 350.000 air yang masuk ke tanah, ada sampah yang berkurang dan seterusnya. Dan saya mengingatkan, segala sesuatu ada ilmunya. Jangan salah melubangi. Pernah ada yang melubangi, terus kunaon, terus dia lapor, Bapak, iya kunaon, saya ikut arahan Pak RW melubang biopori, kunaon jadi bau. Mana eta mah cubluk cenah. Jadi hati-hati, jangan salah melubangi, jangan melubangi septic tank gitu ya. Berikut. Ini terus kelihatan. Terus. Nah ini kami menyadari warga Bandung masih banyak yang miskin, prasejahtera. Minimal sambil kita berproses, kami pimpinan ingin sedikit berbagi kebahagiaan. Apa yang kami lakukan, ada program 1 minggu sekali kami menyediakan waktu 1 jam untuk makan malam dengan keluarga prasejahtera. Ini sudah berlangsung 5 bulan, ini salah satu fotonya. Minimal kita memberi kebahagiaan. Itu yang disebut dengan indeks kebahagiaan. Ini adalah bis wisata, contohnya 2 tingkat.
sedang diproduksi. Berikut. Nah, ini saya ingatkan para camat, minimal 2 minggu sekali, maksimal seminggu sekali ada acara nonton bareng di RW. Modalnya hanya layar, hanya proyektor, tapi yang penting kita bahagia. Coba bayangkan, ada Car Free Night, ada nonton bareng, ada apa-apa yang sifatnya sederhana, silaturahmi. Itulah cikal bakal orang Bandung, orang yang paling bahagia se-Indonesia. Amin. Ini adalah hibah bansos yang sudah online, sesuai janji kampanye juga, ya. Supaya tidak ada lagi dusta di antara kita, supaya semua orang tahu siapa mengajukan proposal berapa, betul tidakkah alamat organisasinya, sehingga warga di RW bisa tahu ini betul alamatnya atau tidak, uangnya dibelanjakan sesuai proposal atau tidak. Di sini kita terbuka. Ya. Berikut. Cukup ya. Oh, terakhir dari sisi apa yang dilakukan, ini yang paling berat, masalah PKL. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak suka merazia. Saya, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak suka mendenda. Saya inginnya semua taat aturan, itu aja. Pesan saya cuma satu, warga Bandung taat aturan. Kalau taat aturan, tidak ada perlu razia, tidak ada perlu denda-denda. Tapi warga kota ini seringkali tidak taat aturan. Di pagi hari banyak orang tidak pakai helm. Saya yakin ada sebagian besar di sini, ya. Ngantar anaknya tidak pakai helm. Anak-anak naik motor tidak pakai SIM. Berempat. Saya menahan motor naik trotoar berkali-kali. Di kota ini banyak yang melanggar aturan, dari orang di atas sampai orang di bawah. Di kota ini reklame yang berizin 6.000, yang tidak berizin 7.000. So, kumaha logikanya? Sudah dituar, dibereskan 1.200 reklame. Di kota ini banyak kafe tidak berizin, tidak bayar pajak. Jadi inilah kita hari ini. Maka kalau kita semangat cintanya ke Bandung, mari bantu wali kota, wakil wali kota, Pasekda jajaran dengan semangat baru ini untuk memperbaiki kota Bandung. Saya suka belanja di PKL dimanapun saya pergi. Tapi di tempat yang diatur, ada zona merah, itu tidak boleh. Jalan nasional, jalan provinsi, 7 titik, rumah ibadah, fasilitas militer. Ada zona kuning, kalau zona kuning diatur waktunya. Tidak boleh siang, boleh malam, itu zona kuning. Atau boleh siang, tidak boleh malam, itu zona kuning. Atau zona hijau, bebas, tapi semua diatur. Jadi untuk PKL ini, kita sudah ajak ngobrol berkali-kali di pendopo, kita beri solusi. Ada di Gede Bage, ada di BIP, ada di Pasar Balubur, banyak. Berdagang yang bermartabat itu adalah di pasar, bukan di jalan. Jadi kita upayakan dukungan, karena saya ingatkan bapak-bapak ya, ibu-ibu, yang jualan di jalan tidak semuanya PKL. PKL mah kalau nggak dagang dia susah. Tapi saya temui banyak yang punya 8 lapak. Itu namanya pengusaha. Ada jualan lapak di internet, dijual lapak di pasar Simpang, harga nego 11 juta. Jadi lapak-lapak tanah negara, trotoar, diperjualbelikan. Ada orang kaya jualan baju-baju butik di jalan juga, padahal terus benghar. Katingali di jilbabna gaul, wajahnya kinclong, karena sering ke RH mereka. Jualan di jalan juga, padahal dia ekonominya formal. Ada juga pengusaha toko, saya pergoki, menyuruh jualan karyawannya untuk menghindari pajak. Jadi bapak-bapak, saya akan mendukung PKL 1 yang KTP-nya Bandung.
Dari 20.000 PKL yang tercatat, menurut catatan, yang KTP Bandung hanya 2.000. Kepada 2.000 itulah saya akan dukung kehidupan mereka lahir batin. Kita ada program kredit juga dari DPR, didahulukan kalau ada lapak di pasar dan seterusnya. Jadi itu kondisi di lapangan, ya. Jangan terlalu terprovokasi. Saya sangat mendukung ekonomi kerakyatan. Rumah hotel tadi di Dago Pojok bagian dari ekonomi kerakyatan. Satu kampung, satu produk bagian dari ekonomi kerakyatan. Dukungan ke PKL yang KTP Bandung yang betul-betul ke PKL itu adalah bagian dari ekonomi kerakyatan. Baru bisa jalan kepatihan, jalan dalam kaum, alun-alun, dan jalan merdeka. Mudah-mudahan suatu hari nanti semua punya hak berjualan di tempat-tempat yang baik dan kita kembali nyaman, jalan juga tertib insya Allah. Langsung ke materi terakhir tentang janji kampanye, Bapak-bapak. Saya ingin mendengar. Siap. Oke. Sewaktu kita berkampanye, tentu kita ada komitmen. Tidak mungkin kita menawarkan masa depan tanpa komitmen. Pilih saya apa adanya, kan nggak mungkin. Kita menjual gagasan. Gagasan pertama, Bandung harus nyaman lagi. Sepakat ya Pak? Itulah kenapa kita kerja keras membangun taman-taman. Dari mulai taman bunga, dari mulai taman fotografi, sampai taman jomblo. Nah, ini. Karena populasi jomblo kota Bandung paling banyak se-Indonesia. Paling banyak di Kecamatan Coblong. Kedua, kita harus unggul, harus juara, harus mengalahkan kota-kota lain di Indonesia. Karena orang Bandung mah pinter-pinter, cerdas-cerdas, kreatif-kreatif. Sambil urujit-rujit dibereskan, urusan runtah diberesan, kita harus melompat yang canggih-canggih juga. Yang ketiga adalah mimpi Bandung harus sejahtera. Inilah kenapa tadi ekonomi kerakyatan sedang kita kembangkan, termasuk upaya-upaya desentralisasi. Berikut. Nah, ini yang harus dipahami. Saya dilantik bulan September 2013. Di tahun 2013, saya melanjutkan anggaran wali kota yang sebelumnya. Saya hanya bisa berimprovisasi, mempercepat penyerapan ngaspal jalan, melakukan reformasi birokrasi dan seterusnya. Improvisasi. Di 2014, anggaran adalah anggaran yang kita usulkan, tapi belum bisa sepenuhnya kita yang menentukan. Karena ini, kita belum punya payung hukum. Saya belum punya payung hukum untuk mewujudkan janji-janji itu. Karena menurut peraturan undang-undangannya, wali kota dan wakil wali kota yang baru dikasih waktu 6 bulan untuk menyiapkan payung hukum untuk mewujudkan janji-janjinya. Payung hukum itu bernama RPJMD yang hari ini masih dibahas dan harus diketok palu di tanggal 16 Maret 2014. Jadi, kalau Bapak-Bapak ingin mendukung komitmen-komitmen itu, mari sampaikan suaranya kepada mereka-mereka yang sedang membahas payung hukum yang namanya RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi ada yang bertanya, Pak Wali, iraha, saya ingin secepatnya setelah saya punya payung hukum yang baru akan didapat di 16 Maret. Tanpa payung hukum saya akan banyak melanggar aturan dan bisa ditangkap jika melanggar perdata maupun pidana. Jadi saya mohon pengertiannya, jangan terprovokasi bahwa janji itu tidak ada. Jangan terprovokasi bahwa hal-hal ini bohong.
itu adalah namanya politisasi. Kalau citra saya jelek, berarti ada yang mendapatkan keuntungan dari citra jeleknya saya. Oleh karena itu, saya bilang malam ini bukan pidato politik, ini isi hati dan isi kepala saya curahkan. Saya nyakah ke RW-RW kenapa itu diperjuangkan. Tapi tidak boleh ada satupun dari kita yang terkena masalah hukum jika ada aturan yang dilewati. Nah, proses hari ini adalah payung hukum itu sedang diproses oleh Pansus RPJMD. Jadi mari kita dukung program-program untuk warga itu, sampaikan bahwa jangan ada janji-janji yang hilang, jangan ada janji-janji yang tiba-tiba tidak ada, karena tidak mungkin kami yang menjanjikan, kami yang menghilangkan. Secara logika tidak mungkin, kami inginnya semuanya langsung. Tapi karena ini proses politik, maka kita sampaikan dengan baik-baik, suara warga adalah sama dengan wali kota yang baru memperjuangkan apa yang kita komitmen. Jadi gambarnya jelas ya Pak? Ada janji-janji dan komitmen ditampung, kemudian jadi realisasi. Itu prosesnya. Berikut. Saya teka baca, ada yang bisa baca itu apa ya? Berikut, terus. Nah, ini adalah komitmen-komitmen kita bagaimana menyelesaikan permasalahan-permasalahan infrastruktur. Sudah dilakukan Bapak-Bapak. Unit reaksi cepat sudah di-launching, biopori sudah di-launching, sumber resapan 10.000 sumber resapan sedang dipersiapkan, danau-danau kecil anti banjir sudah disiapkan. Ini komitmen mengatasi banjir secepatnya. Berikut. Pajak online sudah hadir, bansos sudah online tadi sudah kita launching juga sebagai tanda transparansi dan seterusnya. Mungkin bisa baca, tapi intinya sebagian besar sudah kita cicil dalam waktu 5 bulan ini. Nah, ini yang terakhir. Ini semua ini, angka-angka ini harus masuk dulu ke payung hukum tadi, itu maksud saya. Sudah masuk ke payung hukum, nanti dulu jangan ke sini. Nah, itu klimaksnya nanti. Kalau sudah masuk ke payung hukum, baru kita bikin programnya. Pertanyaan saya begini, RW di real estate kebutuhannya akan beda dengan RW di kampung-kampung, betul? Di real estate infrastruktur udah beres, mungkin untuk kegiatan sosial. Di kampung-kampung padat mungkin masih butuh untuk urusan aspal jalan, paving block, kirmir jebol, karpet masjid dan seterusnya. Oleh karena itu, selain komitmen ini satu harus masuk ke payung hukum, dua Pak RW dan Bu RW harus bekerja sekarang, menyampaikan proposal. RW itu maunya apa? Karena nanti tidak boleh disamakan. Anggaran ini uang rakyat, dipakai oleh bapak-bapak, ibu-ibu, harus dipertanggungjawabkan dengan kwitansi, harus dipertanggungjawabkan dengan program, harus dipertanggungjawabkan lahir dan batin. Secepatnya, kalau bisa di akhir bulan, nanti dikumpulkan di lurah-lurah untuk menyampaikan kira-kira 100 itu untuk dipakai apa saja. Paham ya Pak? Yang kedua, caranya. Menurut aturan, kalau hibah uang langsung, itu hanya boleh 1 kali. Kalau saya kan pengennya semuanya aja berkali-kali. Tapi aturan tidak memungkinkan, bisanya hanya 1 kali. Setelah itu harus dalam bentuk program. Apa itu bentuk program? Contohnya begini, RW saya butuh ngaspal jalan. Pilihannya Pak RW yang nyari kontraktor dengan uang hibah, atau manggil DBMP untuk ngaspal jalan. Bagi warga sama saja, jalannya teraspal, betul? Bedanya tangan 1 dari Pak RW, tangan 2 dari dinas. Nah, pada saat nanti hibahnya tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan tangan dinas. Kalau di jumlah jamleh sama saja,
komitmennya adalah nilainya sama 100 RW, kira begitu. Saya tidak merekayasa, saya menyampaikan dari niat baik yang tadi, ada peraturan yang harus diikuti, itu saja poinnya. Tidak ingin memperlambat, tidak ingin mempersulit, kita ingin aman. Kenapa ini RW penting? Itu tadi, kalau RW bisa berpikir seperti Pak Wali Kota, punya anggaran, bisa mengeksekusi, itu Bandung Juara bisa hadir di waktu yang tidak terlalu lama. Terakhir, nah, walaupun yang payung hukum ini belum diketok palu, di anggaran 2014 kita sudah berupaya memberikan keberpihakan kepada RW dan RT, yaitu adalah silakan. Nah, RW gajinya, insentifnya dinaikkan tahun ini 3 kali lipat. Dari yang biasanya kurang lebih 1.200.000 per tahun, sekarang bapak-bapak, ibu-ibu RW mendapatkan 3.600.000 per tahun. Itu walaupun dalam 5 bulan kita sudah berupaya, dan ini yang ingin disampaikan. Berita ini tidak sampai. Malam ini saya sampaikan kadede KNYA kepada RW-RW, insentif RW dinaikkan 3 kali lipat. Kedua, untuk RT, kan Bapak anak buahnya RT juga dinaikkan 2,5 kali lipat. Yang biasanya 900.000, kalau tidak salah ya, menjadi lupa, tapi pokok nama 2,5 kali lipat. 1.200.000, tadinya 900 ya. Ya, pokoknya itulah. Jadi bapak-bapak, saya simpulkan, saya akhiri dengan kesimpulan, kami kepemimpinan baru dari hati sudah menunjukkan bahwa ini kerja keras kami, mugi katampi kerja keras 5 bulan sebagai contoh dari mimpi selama 5 tahun ke depan. Yang kedua, komitmen kami tetap ada, hanya belum ada payung hukum. Mari sama-sama sampaikan aspirasinya supaya komitmen-komitmen itu hadir di dalam dokumen hukum. Yang ketiga, masalah teknis nanti kita bisa bicarakan di level lurah dan camat selama di bulan Februari ini. Keempat, saya akhiri dengan dalam upaya menunggu payung hukum sudah ada keberpihakan terhadap bapak-bapak, ibu-ibu, RT, RW, di LPM juga sudah ada, PKK juga sudah ada, ya, posyandu juga sudah ada. Walaupun uangnya belum seberapa karena belum ada payung yang besar tadi. Saya kira suaranya mulai serak, tapi itu tanda saya cinta ke Kota Bandung. Kepada bapak-bapak, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bisa dimengerti. Mari bersama-sama kita kompak membangun Bandung Juara menuju Bandung bermartabat. Karena kota kita adalah tanggung jawab kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Tolong sampaikan salam sayang kami kepada warga bapak-bapak. Insya Allah nanti ada program Jumsih, Jumat keliling. Kami akan mengunjungi RW-RW yang memang sangat banyak. Insya Allah kita silaturahmi di tempat bapak-bapak, tong disasaha untuk sebagai tanda silaturahmi kita. Kembali lagi, ini tidak ada urusan politik ya Pak. Ini adalah penyampaian informasi apa adanya. Kalau masih ada yang kecewa, saya terima. Sekali lagi saya mohon maaf jika sampai hari ini ada informasi-informasi yang tidak sampai. Saya mohon maaf sebagai manusia, tidak ada maksud kecuali karena kesibukan, karena keseharian yang tidak memungkinkan. Saya kira itu. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Tatang Mustafa, Ketua RW 03 Kelurahan Pasir Jati, Pak Wali. Pada prinsipnya begini, Pak Wali, Pak Sekda. Yang terpenting adalah ada komunikasi antara Bapak Wali sebagai orang tua kami bersama para ketua RW. Sebab ketika ada informasi yang salah yang kami terima, yang terjadi dalam miskomunikasi, kami di sini para ketua RW masih melihat dan masih percaya kepada nurani tanggung jawab moral Pak Wali beserta pimpinan Pemkot Kota Bandung bahwa janji-janji kampanye yang sudah dijanjikan kepada warga Kota Bandung, kami percaya 100% akan terrealisasi, akan disampaikan apa kemudian oleh Bapak Wali Kota. Cuman kami melihat ketika sebagus apapun janji Wali Kota Bandung beserta Pak Wakil itu bisa terlaksana dengan beberapa hal. Pertama, kemauan yang besar, tanggung jawab yang besar dari Bapak Wali Kota. Kedua, dukungan dari semua warga Kota Bandung. Yang terpenting adalah kami juga bertanya sejauh mana ada keinginan dari legislatif untuk bisa mendukung Bandung juara. Jadi kami bertanya di samping kepada Bapak Wali Kota juga kepada legislatif. Sebab legislatif adalah pihak yang menganggarkan dana ketika Bapak Wali Kota mempunyai program-program yang bagus. Di sini kami mewakili RW yang lain bertanya sejauh mana semua komponen bisa atau punya keinginan, punya kemauan untuk membuat janji-janji kampanye itu terrealisir, terutama dari pihak legislatif. Nah di sini kami berharap janji-janji yang sangat bagus. Kami juga mempunyai keinginan yang sama seperti Bapak Wali. Warga Bandung mempunyai keinginan yang sama. Semua warga Kota Bandung mengharapkan ada kebaikan ke depan, bahwa kita sebagai warga Kota Bandung adalah warga yang bermartabat, warga yang punya keinginan untuk terbaik bagi kota se-Indonesia. Kami ingin Bandung juara, kami ingin Bandung juara. Di sini pada prinsipnya ada komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Bandung bersama Bapak Ketua RW dan Ibu Ketua RW. Nah di sini kami menyambut baik ketika ada undangan dari Bapak Wali, kami sangat berbahagia. Pertanyaannya adalah sejauh mana ya komunikasi yang baik antara Pemkot Kota Bandung bersama legislatif sebagai pihak yang menganggarkan. Yang terpenting, mohon maaf, yang terpenting adalah kami dari Ketua RW sangat menyambut baik dengan ditingkatnya inisiatif Ketua RW dan RW. Kami sangat menyambut baik. Kalau bisa lebih ditingkatkan lagi Pak untuk ke depan. Gitu. Ada pertanyaan terakhir Pak, terakhir ini saya dari Ketua RW 03 Pasir Jati. Kami mempunyai program mengenai satu lahan tempat bermain anak. Kebetulan di RW kami ada lahan milik warga yang akan dijual. Luasnya sekitar kurang lebih 150 meter. Nah kami bertanya mengenai mekanisme bagaimana untuk membeli lahan warga itu untuk dijadikan lahan pokok. Untuk selanjutnya kami kelola. Terima kasih. Kami mohon penjelasan Pak Wali. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelurahan RPF Kelurahan Burangrang. Yang ingin kami tanyakan sederhana saja, kemarin ada pertemuan di Horizon itu beberapa waktu yang lalu, dengan pertemuan sekarang itu kayaknya nggak nyambung begitu. Kemarin anggota DPR mengatakan bahwa tidak ada realisasi, tidak ada apa-apanya begitu. Tapi Bapak sekarang ini menyangka harus nunggu ketuk palu. Jadi sebetulnya mana yang benar yang dipakai? Itu berkaitan dengan ya. Terima kasih. Saya coba sampaikan sejelas-jelasnya di podium terkait dengan komitmen-komitmen, tata cara, dan situasi hari ini. Jadi payung hukum yang namanya RPJMD ini saya sampaikan ini sedang dibahas di pansus yang namanya Pansus RPJMD. Pansus ini terdiri dari perwakilan-perwakilan partai politik dalam representasi fraksi-fraksi. Jadi ini adalah proses politik.
masing-masing partai politik menyampaikan pandangannya terhadap payung hukum yang namanya RPJMD. Jadi kepada Bapak yang tadi ketiga menanyakan mana yang benar, saya menyampaikan apa adanya, bahwa menurut undang-undang di Permendagrinya, kita janji-janji wali kota itu dilindungi. Pemenang pemilu, kami ini pemenang pemilu, janji-janjinya dilindungi untuk diakomodasi. Jadi untuk memperkuat agar janji-janji itu hadir, kita harus bersama-sama menyuarakan kepada tim pansus agar komitmen ini diakomodasi, karena itu hak kami, hak yang menjadi pemenang pilkada. Jadi saya menyampaikan apa adanya, ya. Jadi kalau bapak-bapak RW, ibu RW ingin membantu kami terhadap program-program yang pro warga, silakan suarakan aspirasinya dalam bentuk audiensi kepada pansus, dalam bentuk apapun, ya. Kalau dibilang tidak ada, saya kira tidak betul, karena proses sedang berjalan. Maka tenggat waktunya, ketok palunya itu adalah tanggal 16 Maret. Jadi kurang lebih masih ada 3 minggu untuk diketok palu. Harapan kami tentunya sesuai peraturan bahwa semua komitmen politiknya ada di dokumen RPJMD. Saya kira itu, Pak. Kemudian masalah sejauh mana dengan legislatif, saya kira komunikasi politik terus dilakukan secara informal maupun formal. Sudah saya sampaikan, saya pertegas malam ini, walaupun saya diusung oleh partai, saya hari ini adalah wali kota untuk semua golongan. Saya hari ini adalah wali kota untuk seluruh warga Bandung. Saya hari ini akan membantu semua RW yang mencoblos saya maupun yang tidak mencoblos saya. Karena hari ini adalah saatnya kita membangun, lupakan masa kompetisi yang sudah lewat. Bapak Ibu semua adalah warga saya, setiap masalah Bapak Ibu adalah masalah saya. Jadi oleh karena itu, hubungan dengan legislatif pun tentunya harus diajak, dan sudah kami ajak dan sudah dikomunikasikan, walaupun kami ini diusung oleh dua partai, Partai Gerindra dan Partai PKS. Tapi karena sudah menjadi wali kota, kita ini adalah bapak dari semua partai-partai yang ada di Kota Bandung. Saya harus adil, karena surga nerakanya pemimpin ada pada adil tidaknya. Oleh karena itu juga, kenapa malam ini penting, supaya tidak ada lagi miskomunikasi. Karena ibu dari segala masalah adalah miskomunikasi. Nah, oleh karena itu forum ini insya Allah kita coba akan rutinkan beberapa bulan sekali, supaya curhat-curhat RW bisa kita tampung. Kita ada program membeli tanah satu kampung, satu taman bermain, ukuran 100 sampai 150 meter, bisa dengan dana APBD atau dengan dana pihak ketiga, seperti di Blok Tempe. Itu dibeli oleh rumah zakat tanahnya, tapi dihibahkan kepada warga. Saya hanya memfasilitasi, bisa juga begitu. Jadi bagi para RW yang punya tanah yang mau dijual dan tidak punya tempat bermain, silakan sampaikan proposalnya sesuai dengan hierarki dari Pak RW, titipkan ke Pak Lurah. Kami dengan Lurah Camat ada forum rutin minimal sebulan sekali. Nanti proposal-proposal itu akan diproses sesuai dengan peraturannya, kira-kira begitu. Kemudian terkait dengan pendidikan, kita pendidikan juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Ada dana dari Pemkot Bandung, ada juga dana-dana dari provinsi sebagai bagian dari proses perundang-undangannya. Untuk pendidikan, dukungan, saya kira kalau tidak salah, di catatan saya tidak ada istilah gratis langsung, tapi dukungan beasiswa.
Ya, jadi nanti kita klarifikasi, saya takut salah tapi yang saya pahami, kita bantuan beasiswa dan silahkan sampaikan kita ada program bantuan bagi mereka yang membutuhkan, bukan hanya mereka yang miskin tapi pintar, tapi juga untuk mereka yang miskin dan tidak pintar. Justru yang miskin dan tidak pintar lah yang harus kita bantu, karena mereka-mereka lah yang harus kita dukung supaya seluruh warga Bandung bisa merasakan pendidikan dengan baik. Saya kira kurang lebihnya itu, karena waktu terbatas, bisa kita sambung atau sampaikan aspirasinya di Musrembang, di program silaturahmi antara RW-RW dengan pihak dari kelurahan. Juga aspirasi dari LPM sudah kita catat, ada aspirasi terkait masalah perda ya, yang dirasakan oleh LPM itu menjadi hambatan, juga akan kita sampaikan, komunikasikan kepada legislatif, di mana ada kemudahan dan kebaikan tentu akan kita upayakan. Saya kira itu komitmen khususnya yang terkait dengan LPM tentang peraturan daerah yang dirasakan mungkin belum menampung aspirasinya. Saya kira itu. Saya mewakili aspirasi dari seluruh keluarga LPM. Ya, ini map aspirasi LPM ya Pak. Nanti setelah ini kita silaturahminya ada beda-beda. RW saja, LPM saja, insya Allah, PKK saja, dan kelompok-kelompok yang lain supaya diskusinya, pembahasannya lebih menukik pada solusi. Sekarang mah betul-betul silaturahim, karena sejak dari kampanye, dari sejak dilantik belum pernah saya bersilaturahmi bersama seluruh lapisan masyarakat seperti ini. Jadi kurang lebihnya mohon maaf, saya kira itu tanda niat baik kami dari pemerintah Kota Bandung dan tentunya dengan difasilitasi oleh forum RW. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, nuhun ya. Oh, di sini. Jelas ya. Di mana? Pak, terima kasih kita juara kedua nasional. Oh gitu, alhamdulillah. Kita ngobrol Terima kasih, cuman nggak keburu. Terus jadi contoh. Pak, ini tuh Oh, siap. Itu yang tak ada ya? Ya, Baru segitu. ya. Makasih Bang. Itu RW 13 yang di Cibiru itu belum masuk, sudah masuk lama. Yang permasalahan tentang provinsi. Oh, disampaikan dokumennya? Sudah. Siap. Kang. Oh, masih bermasalah RW berapa? 13 Wasari Pak. RW 13 Cibiru. Kamu catat. Pak, Maaf. tanggal 24. 24. Jam 6 jam 4. Ya. Enggak. Jadi malam ini ada sekitar 2.000-an yang kita undang, terdiri dari seluruh ketua RW 1561, para penggerak PKK, kemudian ada LPM Karang Taruna Kota Bandung. Kita ada dua agenda malam ini, menjelaskan apa yang sudah dikerjakan selama 5 bulan ke belakang dan terkait dengan komitmen-komitmen waktu kampanye yang tentunya dipertanyakan oleh seluruh pihak yang menjadi warga Kota Bandung yang diwakili oleh kelompok-kelompok yang tadi. Sudah kami jelaskan bahwa secara peraturan perundang-undangnya, janji-janji wali kota dan wakil wali kota baru itu adalah hak hukum dari kami yang harus diakomodasi di dalam sebuah payung hukum. Nah, payung hukum itu bernama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. RPJMD ini statusnya masih dibahas oleh tim pansus dari multi fraksi yang harus bisa selesai 16 Maret. Kenapa 16 Maret?
karena saya dilantik 16 September. Peraturan perundang-undangan menyatakan payung hukum RPJMD harus selesai maksimal 6 bulan setelah dilantik. RPJMD memuat rencana-rencana strategis, menselaraskan dengan rencana jangka panjang, dan memuat janji-janji wali kota sebagai hak kami yang memenangi Pilkada Kota Bandung. Jadi bagi yang bertanya angka-angka yang disampaikan, itu tentunya akan terus kami komitmenkan setelah payung hukumnya ada. Jadi dokumen itu harus memuat janji-janji itu, disitulah kita merumuskan. Tadi juga sudah saya jelaskan, untuk tahun ini memang belum memungkinkan karena payung hukumnya masih dibahas, sementara anggaran 2014 sudah diketok palu kan gitu. Ini hanya masalah timing, bukan masalah komitmen. Sehingga 2015 lah kita bisa memulai janji-janji itu sampai 2018 gitu ya. Jadi intinya mengingatkan juga, dan mereka sudah memahami bahwa kita ingin tetap sesuai dengan ikut aturan tanpa mencederai komitmen dari wali kota. Jadi untuk malam ini Pak, Bapak tidak ada janji kepada RW yang sekarang dikumpulkan ini bahwa nanti akan cair apa aja? Tidak ada? Tidak. Jadi tahun ini tidak ada pencairan yang sifatnya janji-janji besar karena belum termuat dalam payung hukum yang memang sedang dibahas. Tapi komitmen terhadap keberpihakan pada desentralisasi para RW itu sudah dimasukkan di anggaran kewilayahan yang sudah dinaikkan hampir 2 kali lipat. Jadi insentif RW itu dinaikkan 3 kali lipat tahun ini, insentif RT 2,5 kali lipat di tahun ini sebagai komitmen bahwa kalau Bandung mau beres, RT RW-nya harus berdaya, kira-kira begitu. Tapi yang untuk angka yang besar-besarnya menunggu 16 Maret. Kami juga menyampaikan agar para forum RW menyampaikan aspirasi bahwa program kami kan buat pro warga, jadi harus didukung dan dikawal juga oleh RW-RW sekota Bandung. Oke Pak, terakhir Pak, ada yang janji bahwa sekarang sudah puas mungkin, atau mungkin juga ada yang masih bertanya-tanya ketika bahwa April akan cair, itu juga perlu Bapak jelaskan bahwa itu juga tidak benar adanya. Betul, jadi saya sampaikan, saya tidak tahu menau kalau ada yang menyampaikan bahwa anggaran 100 juta itu cair bulan April ini. Saya kira itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa ada sebagian dari komitmen yang disampaikan itu terrealisasi. Contohnya kartu sehat, puskesmas, dan sebagian insentif buat RT RW yang kita naikkan sebagai keberpihakan. Tapi kalau disampaikan bahwa 100 jutanya cair tahun ini, saya kira itu keliru. Ya. Tidak ada janji yang ini? Tidak ada, saya tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tidak bisa ditepati. Oke, sukses Pak, terima kasih. Terima kasih, sama-sama. Dona. Dapat 20 tahun deh. Iya, ngomong tanam ini, tanam banyak. Mana? Gini lah, oke, saya capek. Kita atur waktu khusus. Doanya Pak Bukan? Mangga, sudah beres. Nuhun Pak Bagu.